Oke, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semuanya. Pertemuan penulisan ilmiah yang kedua, mohon maaf kita tidak bisa bertemu atau saya tidak bisa melakukan penyampaian materi secara langsung karena di rumah saya sedang ada eh, renovasi ya sedikit, jadi mungkin akan terganggu jadwalnya. Tapi insya Allah teman-teman bisa pelajari materi penulisan ilmiah yang kedua lewat video ini. Jadi teman-teman akan mempelajari tentang jenis-jenis karya ilmiah beserta ciri dan karakteristiknya. Insya Allah materinya tidak akan banyak dan teman-teman sendiri akan mudah mempelajarinya. Dari tugas yang sudah teman-teman buat kemarin itu kan kita sudah berlatih tentang menulis ya. Nah, di tulisan itu saya harapkan teman-teman ya paling tidak uh, menumbuhkan rasa untuk menulis ya, untuk bisa untuk menulis tulisannya apapun. Jadi uh, setidaknya nanti untuk kedepannya akan lebih mudah, saya harapannya seperti itu. Jadi tidak kaget untuk menulis di tugas-tugas selanjutnya, karena di tugas yang selanjutnya mungkin teman-teman akan berfokus pada langsung fokus ke karya ilmiahnya. Jadi tidak sebebas tugas yang pertama, karena tugas yang pertama cenderung ya mungkin ngarang ya atau bisa diisi apapun, tapi kalau tugas berikutnya mungkin saja harus ada sesuai dengan fakta atau pengujian lapangan karena jenisnya adalah karya tulis ilmiah. Nah, pertemuan kedua ini akan bahas tentang mengenal karya tulis ilmiah dari sisi jenisnya, karakter, dan lain-lainnya. Nah, dari definisi sendiri, karya tulis ilmiah itu kan ada 3 suku kata ya. Karya itu hasil buatan, tulis itu adalah karangan, dan ilmiah itu memenuhi kaidah ilmu. Jadi karya tulis ilmiah itu didefinisikan sebagai suatu hasil tulisan non-fiksi yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman itu kalau kemarin di tugas pertama menulis sesuai dengan pengalaman teman-teman atau pengetahuan teman-teman saja, tapi di karya tulis ilmiah ini teman-teman harus membuat sebuah karangan atau tulisan non-fiksi yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Kemarin saya sudah sedikit membahas tentang apa yang dinamakan ketika penulisan akademik atau penulisan yang berkaidah ilmu pengetahuan itu apa saja yang harus dipenuhi. Yang pertama mungkin tadi yang kemarin itu fakta atau sesuai pengujian atau pengetesan. Jadi teman-teman itu ketika menulis sebuah karangan ilmiah atau karya ilmiah itu tidak boleh yang sifatnya menduga-duga ya. Mungkin bisa prediksi tapi tidak boleh menduga-duga. Misalkan tulisan dari Harold Laswell ada tulisan yang terbaik sedunia. Nah, itu kan itu belum tentu fakta, atau mungkin HP merek Samsung adalah merek yang paling terbaik di dunia. Itu tidak boleh kecuali ada risetnya atau ada pengetesan sebelumnya. Misalkan ada dari lembaga survei, misalkan AC Nielsen meneliti atau mensurvei beberapa ribu orang dan menilai bahwa data penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Samsung adalah merek handphone yang paling terbaik di Indonesia atau di dunia. Jadi ketika belum ada penelitiannya, teman-teman tidak boleh menjudge ya, tidak boleh melakukan sebuah justifikasi. Jadi teman-teman boleh boleh melakukan prediksi atau memberikan potensi dengan adanya dukungan-dukungan fakta. Misalkan Indonesia ini ekonominya paling buruk. Nah, itu kan justifikasi. Nah, teman-teman harus mencari data yang mendukung bahwa justifikasi itu adalah benar. Misalkan penelitian dari Kemenparekraf itu menilai bahwa industri perekonomian Indonesia turun berapa persen. Nah, atau mungkin dari lembaga yang dilakukan oleh dunia, Indonesia peringkat berapa. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk mendukung argumen teman-teman semuanya. Itu ya karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman mungkin nanti dalam mata kuliah ini terutama
akan, sangat erat kaitannya dengan karya tulis ilmiah. Tapi teman-teman, akan saya bawakan secara, halus ya, pelan-pelan, tidak langsung, yang ada struktural kayak ada pendahuluannya, tujuan rumusan masalah, dan lain-lain. Itu nanti teman-teman akan kerjakan, eee, paling cepat untuk satu full itu UTS ya. Jadi teman-teman santai aja dulu, nggak perlu kalau saya bilang, bikin tugasnya tidak perlu ada pendahuluan, tidak ada ketentuan itu, tidak perlu langsung dikerjakan saja. Karena kemarin sempat saya lihat tugas salah satu teman kalian tuh ada yang pakai pendahuluan, terus ada subbabnya sampai lengkap gitu. Saya pikir itu malah mengganggu tulisan karena idenya itu tidak tersampaikan. Padahal yang saya ingin lihat itu adalah idenya. Tapi nggak apa, itu sebagai pembelajaran untuk teman-teman. Nah, ini adalah ciri dari karya ilmiah. Ini maaf ya, apa, typo ya. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5 karena saya buatnya buru-buru. Ya, at least, ini ada 5 poin. Yang pertama adalah akurat. Jadi teman-teman itu seperti saya katakan tadi, tidak boleh asal menduga-duga, boleh memprediksi tapi tidak boleh menduga. Dan prediksi pun harus ada data pendukungnya. Teman-teman harus cari data-data tersebut sehingga mendukung prediksi atau argumen yang teman-teman angkat dalam tulisan. Nah, akurat ini adalah yang sifatnya faktual atau teruji. Jadi teman-teman itu nyari data-data pendukung itu ya nggak apa, jangan cari lewat blogspot atau tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak melakukan penelitian atau lembaga penelitiannya itu diragukan. Jadi teman-teman lihat tulisan bahwa vaksin misalkan vaksin Nusantara sudah teruji gini 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 gini, misalkan ya contohnya. Nah, itu ternyata lembaga surveinya atau lembaga penelitiannya itu diragukan, ada apa enggak nih ternyata. Nah, kalau yang di tulisan biasanya bukan media atau bukan bukan lembaga, itu akan terlihat bahwa ini sepertinya tidak tidak benar. Nah, teman-teman harus pintar-pintar untuk mencari sumber yang terpercaya sehingga data yang digunakan itu faktual dan teruji ya. Yang kedua adalah brief. Brief itu ringkas dan lugas. Jadi mungkin teman-teman kalau membaca di novel atau di karangan fiksi atau mungkin di cerpen lain-lainnya itu mungkin eee, agak panjang ya karena dibawakannya pelan-pelan untuk, membuat storytelling yang enak untuk didengarkan. Tetapi kalau kalau karya tulis ilmiah teman-teman tuh sebaiknya ringkas dan lugas. Maksudnya ya to the point aja. Tadi misalkan, Indonesia punya, track record ekonomi yang kurang baik dalam setahun terakhir ini. Ya langsung saja itu argumennya, langsung ditambahkan datanya apa saja. Jadi nggak perlu dijelaskan sejarah, tahun ini Indonesia mengalami ini. Mungkin kalau itu tidak perlu datanya, tidak perlu dituliskan. Jadi yang penting ringkas dan lugas dan karya tulis ilmiah menurut saya tidak perlu panjang-panjang, asalkan idenya sudah tersampaikan. Jadi teman-teman itu kalau kalau kemarin bikin tulisan itu pengen dipanjang-panjangin, ya sebenarnya nggak masalah asal ada idenya. Jadi kalau idenya cuma satu terus dipanjang-panjangin, kadang kita ngelihat ini tujuan tulisan ini untuk apa ya? Karena tidak ringkas. Jadi orang, akademis itu membaca sebuah tulisan ilmiah itu ingin mencari idenya. Apa dalam paragraf ini, idenya itu apa? Apa yang ingin disampaikan oleh penulis ke pembaca? Dan sebaiknya kalimatnya pun, lugas ya, langsung to the point, tidak perlu diperpanjang, tidak perlu ditambahkan drama, tambahkan pemanis, saya pikir itu tidak perlu. Kecuali karya ilmiah populer ya, kalau ilmiah populer mungkin, tujuannya untuk menarik pembaca. Itu masih bisa dimaafkan untuk memperindah atau ya menambahkan pantun misalnya atau mungkin puisi di dalamnya itu, sangat boleh kalau di karya ilmiah populer. Tapi kalau karya ilmiah biasa yang mungkin bentuknya artikel atau jurnal itu sebaiknya ringkas dan lugas. Terus selanjutnya itu clear ya, jelas dan tuntas. Jadi teman-teman dalam membahas atau mengangkat sebuah argumen atau tadi pendapat atau prediksi, itu teman-teman harus clear, ini data pendukungnya mana. Jadi harus dilihat ada data pendukungnya ini. Jadi terlihat
tidak boleh yang, tidak jelas ya. Jadi satu paragraf itu harus misalkan menjelaskan tentang, eee nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya udah satu paragraf itu harus jelas menjelaskan itu, dan sampai tuntas ya, sampai di kalimat pertama ide pokok paragrafnya itu harus dijelaskan secara tuntas. Jadi clear, nggak perlu yang, data-data pendukung biar panjang tuh saya pikir tidak perlu. Lalu yang keempat itu adalah ethical ya. Nanti teman-teman akan saya ajarkan tentang etika, dan konsistensi penulisan ya. Jadi maksudnya konsistensi itu, etikanya tuh akan selalu menempel di setiap paragraf atau setiap tulisan. Jadi etika dalam karya tulis ilmiah itu sebenarnya cukup simpel tapi ya padat, maksudnya maksudnya itu akan selalu diterapkan mana-mana. Yang utama adalah, tidak boleh plagiasi. Itu sebabnya saya di awal sudah menjelaskan ke teman-teman kalau plagiasi itu nilainya langsung E. Jadi bukannya saya nggak, eee, ya bukan apa-apa karena memang, karya tulis ilmiah itu secara etis tidak boleh melakukan plagiasi dan itu yang ingin saya tumbuhkan ke teman-teman. Kelima yang terakhir adalah logis dan analitis. Nah, untuk menumbuhkan sebuah pikiran yang logis atau menggunakan logika, teman-teman itu harus, berargumen secara jelas dan, secara faktual ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti, poin-poin yang di awal ini, insya Allah teman-teman sudah punya, eee, pikiran yang logis serta analitis. Nah, analitis ini teman-teman, harus bisa menyimpulkan dari data-data yang ada. Jadi tadi misalkan saya, eee, membuat sebuah argumen bahwa misalkan Indonesia eee, adalah perekonomian yang terburuk di dunia dalam 1 tahun terakhir. Data-datanya saya jelaskan, lalu saya analisis dari data itu, saya analisis, benar nggak sih ini dalam 1 tahun terakhir ekonomi Indonesia ini jelek misalnya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa menganalisis, itu bisa jadi idenya itu tidak tersampaikan. Atau, malah backlash. Misalnya ternyata di data dari dunia, misalkan dari lembaga dunia itu menyebutkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat 50 dari berapa ratus negara. Nah, itu kan tidak mencerminkan bahwa Indonesia itu punya track record yang jelek dalam perekonomian. Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa, data dan menjelaskannya sesuai dengan data. Jadi teman-teman sebaiknya perbanyak baca, perbanyak analis, melihat data itu kita bandingkan data satu dan data yang lainnya, dan teman-teman bisa melakukan analisis dari data tersebut, akhirnya punya sebuah argumen yang dapat dituliskan dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, kemudian adalah jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah mungkin, akan banyak ya, ini kurang lebih ya, saya tidak men-judge bahwa ini adalah semua jenis karya ilmiah yang ada. Ini saya mengangkat hanya 8 ya, dan beberapa teman-teman mungkin sudah punya gambaran tentang tentang apa yang ada di sini. Nah, yang pertama ini adalah makalah lengkap. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya tentang makalah ya, mungkin juga di SMA, di bangku sekolah sudah pernah mengerjakan tugas makalah secara lengkap, ya, yaitu yang teman-teman buat ada pendahuluannya, ada tujuannya, ada, hasilnya, ada ulasannya, ada kesimpulannya, yaitu mungkin salah satu sistematika dalam pembuatan makalah yang lengkap. Nah, makalah yang lengkap ini secara definitif itu, adalah hasil analisis, sintesis, dan data litbang penelitian dan pengembangan, ulasan, review, kajian, dan pemikiran yang sistematis. Jadi ini sebenarnya adalah definisi dari makalah. Jadi kalau teman-teman sebelumnya tidak melakukan analisis, tidak melakukan sintesis, tidak melibatkan hasil data, tidak ada ulasan, kajian, dan pemikiran yang sistematis, berarti makalah teman-teman belum lengkap. Jadi makalah yang lengkap itu mungkin nanti ke depannya teman-teman akan mengerjakan tugas makalah dan lainnya, itu teman-teman harus bisa mengangkat analisis dan sintetis dari hasil penelitian atau pengembangan dan, review, kajian, dan pemikiran yang sistematis. Jadi, ini adalah makalah yang lengkap.
Kemudian adalah komunikasi pendek. Komunikasi pendek itu mungkin, eee, tidak pernah kita kita lihat secara langsung bentuk komunikasi ini adalah komunikasi pendek itu mungkin jarang. Cuman, komunikasi pendek itu adalah sebuah tulisan yang sifatnya, memiliki informasi yang penting atau nilai urgensi yang tinggi, nilai ilmiah urgensi yang tinggi. Jadi ketika ada hasil penelitian tentang vaksin. Ternyata vaksin vaksin Sinovac sudah diperbolehkan oleh WHO dan itu adalah informasi yang penting dan dituliskan dalam, komunikasi yang pendek, tidak perlu panjang-panjang, yang penting pembaca tahu bahwa Sinovac sudah di-approve oleh WHO. Udah itu tujuannya, tujuan ide utamanya, tidak perlu diperpanjang, yang penting masyarakat tahu dulu karena nilai urgensinya lebih tinggi dibandingkan kita harus menguraikan menjadi sebuah berita. Nah, itu adalah sebuah komunikasi pendek. Mungkin konteksnya akan berbeda kalau teman-teman belajar di teori komunikasi atau, pengantar ilmu komunikasi ya. Jadi bukan komunikasi pendek antar sesama, tetapi ini tulisan yang bersifat informasi ya, informasinya, penting. Kemudian adalah majalah ilmiah. Jadi kalau kita sering ke toko buku itu kan eee menemui majalah-majalah yang sifatnya hiburan atau mungkin terfokus misalkan majalah, mobil atau motor atau, wanita itu kan sudah terfokus. Tapi kalau di majalah ilmiah biasanya itu mengangkat oh ini maaf ya belum saya ganti ya, itu mengangkat tulisan-tulisan ilmiah, eee, yang sesuai dengan bidangnya. Jadi, ini saya contohkan misalkan Eee, game studies ini saya ngangkat game studies. Jadi ini bisa jadi sebuah majalah kalau dicetak dalam sebuah majalah cetak dan isinya tentang artikel-artikel ilmiah, itu bisa jadi sebuah, majalah ilmiah. Atau mungkin yang dekat di teman-teman itu bisa bisa jadi, majalah yang Suara Sikap ya kalau nggak salah ya. Jadi itu karya teman-teman ilmu komunikasi juga. Itu kalau ada tulisan yang bersifat artikel dan mengangkat atau mereview atau ya menganalisis dan mensintesis hasil penelitian atau kajian teori dan dimasukkan dalam sebuah majalah, itu bisa disebut sebagai majalah ilmiah. Nah, berikutnya adalah monograf. Monograf ini biasanya dekat, dengan kita ya, saya nggak tahu dosen ini, beberapa dosen memberikan monograf atau tidak, tapi monograf itu biasanya fokus ke satu bidang tertentu dengan pembahasan yang lebih dalam. Misalkan contohnya ini, jadi ini komunikasi interpersonal, ini monograf monograf komunikasi interpersonal, ini saya cari dari Google ya. Nah, ini karyanya, terus ini informasi tentang karangannya, penjelasan. Nah, ini daftar isinya mungkin semacam buku ya, tapi sifatnya bukan buku yang komplit karena, eee, bukan buku yang seperti dijual di pasaran, yang di toko buku, tapi sifatnya untuk biasanya lebih ke pengajaran. Jadi teman-teman misalkan ikut, menulis menulis eh, apa, ikut mata kuliah tentang penulisan ilmiah. Nah, biasanya monografnya itu tentang apa yang akan dibahas dalam apa yang akan dibahas dalam mata kuliah tersebut. Jadi monograf ini sifatnya satu satu kajian ya, misalkan interpersonal, komunikasi interpersonal. Jadi setiap setiap babnya akan membedah konsep komunikasi interpersonal. Ini contoh dari monograf ya. Kemudian ada buku ilmiah, teman-teman tidak asing lagi ya. Biasanya kalau ingin buku pelajaran di toko buku juga banyak biasanya buku referensi, di mata kuliah ini juga saya sediakan buku ilmiah sebagai referensi, itu hasilnya, ini juga saya belum ganti ya, maaf ya, saya buru-buru soalnya buatnya. Itu fokusnya bisa jadi lebih luas dibandingkan monograf. Jadi tidak selalu terfokus pada satu kajian tertentu, jadi disesuaikan dengan tujuan bukunya untuk apa. Misalkan tujuan bukunya untuk, membedah, penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah itu
tidak harus selalu sesuai dengan apa yang diajarkan di mata kuliah atau mungkin mungkin saja lebih detail lagi ya tentang penulisan ilmiahnya atau penulisan ilmiah di ranah yang misalkan sains, kita kan belajar tentang sosial ya, bisa aja di ranah sains atau di ranah yang lain. Jadi kalau buku itu akan lebih luas dibandingkan monograf ya. Nah, kemudian adalah bunga rampai. Bunga rampai ini semacam kumpulan dari tulisan-tulisan. Jadi saya ngambil contoh, biasanya kalau kita ada seminar itu kan ada call for paper-nya ya. Jadi, dipersilakan untuk mengumpulkan artikel untuk seminar. Jadi biasanya ada yang ingin mempresentasikan ide atau hasil penelitiannya dalam seminar itu biasanya mengumpulkan sebuah tulisan hasil penelitian atau mungkin hasil kajian dan lain-lain itu dikumpulkan lewat seminar dan tulisannya itu tulisan dari peserta dari presenter dari seminar itu dikumpulkan, dibukukan. Misalkan ini jadi saya ngambil dari IAIN UIN ya, UIN Makassar tentang Seminar Nasional Dakwah dan Komunikasi, komunikasi di era milenial. Nah, proceeding itu adalah bukunya. Nah, ini ada bukunya, jadi kumpulan dari presenter yang jadi kumpulan tulisan-tulisan yang ada dalam seminar ini. Jadi teman-teman itu misalkan tertarik misalkan ketika ini tertarik dengan dakwah dan komunikasi, ternyata ada seminarnya tapi udah kelewat gitu loh, tapi teman-teman ingin melihat tulisan-tulisannya biasanya bisa ditemukan dalam proceeding-nya. Jadi proceeding-nya judulnya itu biasa Proceeding Nasional Dakwah dan Komunikasi. Jadi tulisannya tuh sifatnya tuh, kumpulan dari beberapa orang ya, jadi nggak cuma satu penulis. Kalau tadi monograf mungkin bisa kolaborasi, tapi kalau ini biasanya kumpulan beberapa penulis ya. Ini misalkan ada, artikel etika perilaku komunikasi itu penulisnya Satu Alam, atau ini partisipasi politik dan etika komunikasi itu Abdul Halik. Jadi ada beberapa tulisan ini adalah presenter atau peserta yang mempresentasikan karyanya dalam seminar ini ya, dalam seminar kok yang ini, dalam seminar dalam seminar dakwah dan komunikasi di IAIN Makassar. Teman-teman mungkin kalau mencari lagi akan ada banyak seminar lainnya dan akan banyak sekali proceeding lainnya. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan ini juga untuk referensi tulisan. Jadi banyak ini kan biasanya fokusnya lebih ke kalau proceeding itu fokusnya lebih ke hasil penelitian. Jadi teman-teman bisa mengambil hasil penelitian ini jadikan sebagai rujukan untuk tulisan teman-teman semuanya itu bisa. Nah, ini 2 yang terakhir, ini udah proceeding udah ya? Sorry, yang tadi proceeding ya. Kalau bunga rampai itu sifatnya bukan dari seminar, sorry. Saya terbalik ya. Kalau proceeding itu yang ini. Nah, kalau bunga rampai itu biasanya buku buku kumpulan biasa, tapi tidak ada seminarnya. Jadi kalau bunga rampai itu ya udah misalkan, saya dan Mbak Uswah atau dosen-dosen UPN yang lain, ingin bersama-sama membuat tulisan. Jadi setiap babnya, saya menulis satu bab, Mbak Uswah ada menulis satu bab, Mbak Mbak Ayu menulis satu bab, Bu Retno nulis satu bab, Pak Agung nulis satu bab, itu kumpul jadi satu buku. Itu adalah sebuah bunga bunga rampai ya. Maaf ya ini saya belum belum ganti ininya, tadi juga ketukar. Nah, kalau yang itu adalah bunga rampai satu buku, isinya berbagai macam, mirip dengan proceeding, tapi kalau proceeding itu ada seminarnya dan ada, presenternya. Jadi biasanya ini peserta dari seminarnya dikumpulkan dalam satu buku, ini adalah proceeding. Nah, kalau bunga rampai ini bisa aja bukunya hampir sama seperti ini, bisa aja hampir sama seperti ini, tapi tidak ada seminarnya. Itu apa, jadi ini kan ada proceeding seminar nasional. Nah, kalau bunga rampai itu tidak ada seminarnya, ya udah hanya beberapa orang saja berkumpul untuk membuat sebuah tulisan atau satu buku. Jadi mengumpulkan beberapa tulisan untuk jadi satu buku. Sedangkan kalau ada seminarnya itu namanya proceeding. Maaf ya ketukar ya. Nah, kalau artikel ilmiah sendiri biasanya ini, akan lebih sering ditemui ya untuk, akademika ya karena, eee, jurnal itu mungkin akan menjadi fokus rujukan.
Jadi ada hampir, sedikit perbedaan antara proceeding dan, artikel ilmiah. Jadi, kalau artikel ilmiah itu aduh, nah misalkan jurnal komunikasi bisnis. Nah, kita cari misalkan, oh ada nih misalkan jurnal jurnal komunikasi bisnis. Aduh, kok download ya? Nah, kalau jurnal itu biasanya tidak ada seminarnya. Jadi jurnal itu hanya mengumpulkan artikel, kumpulan beberapa artikel. Artikelnya itu fokus misalnya tentang ini komunikasi dan bisnis. Jadi ya ini bentuknya ini bukunya, ini covernya jurnal ini. Jadi jurnal itu ada volumenya, ada nomornya. Nah, volumenya itu ini udah edisi ya, ibaratnya edisi keberapa kayak komik tuh ada komik nomor satu, nomor 2, nomor 3 nih nah, kalau jurnal tuh juga ada gitu. Jadi volume sampai berapapun. Nah, nomor ini biasanya terbitan dalam 1 tahun. Jadi setahun tuh biasa mengeluarkan satu volume. Nah, kalau ada dua buah jurnal itu biasanya ada nomor satu dan nomor 2. Misalkan ini Mei 2021 nomor satu, nomor 2-nya misalkan November 2021. Nah, ini isinya adalah tulisan-tulisan yang sudah dikurasi. Yang dikurasi itu seperti apa? Yang dikurasi itu yang disesuaikan dengan judul jurnalnya, misalnya jurnal komunikasi dan bisnis. Jadi biasanya semuanya ini di sini itu akan membahas tentang komunikasi dan atau bisnis ya. Ini saya eh, nggak paham ininya gimana, cuman seharusnya yang ada di sini itu yang sesuai dengan judul jurnalnya. Misalkan ini tentang komunikasi masih bisa masuk atau bisa tentang bisnis. Nah, biasanya kalau kalau jurnal Indonesia teman-teman bisa langsung download aja ya di jurnalnya ya, di website jurnalnya. Biasanya ada arsipnya. Arsipnya itu ada dari tahun sampai harusnya udah lengkap ya. Nah, ini ada nomor satu, nomor 2. Nah, teman-teman tinggal download aja misalkan suka tentang artikel yang ada di jurnal ini. Ini kok agak lemot, maaf ya. Misalkan tadi tertarik tentang gender, ya udah teman-teman bisa bisa langsung download seharusnya ya. Ini agak loadingnya agak lama. Nah, ini bisa langsung misalkan ini nih, oh teman-teman ternyata suka hip hop culture dan televisi advertising. Ya udah teman-teman bisa langsung aja download eh, jurnal, iya artikel jurnalnya. Jadi bentuknya itu nih akan saya tampilkan. Nah, ini biasanya ada judulnya, ada nama jurnalnya, ada abstraknya, terus ada introduction-nya. Ini bahasa Inggris ya, maaf ya teman-teman ya. Ada pendahuluannya, ada review the library itu biasanya tinjauan pustaka. Jadi teman-teman cari teori atau konsep dibawa ke sini juga untuk membantu penelitian. Nah, ini ada cara metode risetnya. Risetnya dilakukan seperti apa, bagaimana itu dijelaskan di sini, lalu ada hasilnya dan diskusinya. Ini dijelaskan sampai sampai beberapa ini secukupnya ya, sesuai dengan data yang didapat. Lalu nanti ada kesimpulannya, conclusion-nya seperti apa. Oh, ternyata ini saya nggak baca juga. Oh, ternyata dalam iklan televisi hip hop itu direpresentatifkan tuh di apa ya, dicitrakan ya, dibawa diangkat misalkan hip hop tuh aslinya adalah kultur yang baik misalkan. Tapi di TV, di iklan TV bisa saja jadi dijadikan sebagai kultur yang nakal, itu bisa jadi representatif dalam TV ya, dibawa ke media. Nah, itu jadi bisa disimpulkan hasilnya di sini. Jadi kayak gini. Nah, teman-teman nanti di ujung perkuliahan, akhir perkuliahan akan membuat tulisan seperti ini ya, tulisan artikel ilmiah yang sifatnya sesuai dengan sistematika jurnal ya. Jadi nanti teman-teman bikin ada abstraknya, ada introduction-nya, ada pendahuluannya, ada tinjauan pustakanya, ada research methodnya. Kalau teman-teman riset nanti insya Allah teman-teman akan riset kecil ya, nggak usah yang banyak-banyak, bisa aja riset riset literatur ya, bisa riset yang ada di internet juga bisa. Yang penting teman-teman
mencoba mengambil data, mencari data dan menuliskannya di sebuah karya tulis ilmiah. Bentuknya akan seperti ini. Teman-teman boleh untuk nyari referensi, coba baca-baca kalau teman-teman nanti udah ingin mempersiapkan untuk UAS itu silakan, itu tulisannya seperti apa. Banyak juga jurnal yang ada di Indonesia tuh, banyak teman-teman bisa nyari di Sinta, kok misalnya komunikasi. Jadi Sinta itu adalah platform yang dibuat oleh Kemenristek, Ristek BRIN ya, untuk mensortir jurnal-jurnal. Nah, ini misalnya teman-teman bisa nyari di sini banyak sekali ya. Bisa langsung ke ininya. Ini banyak lah kalau di Sintangi. Nah, ini artikelnya ada banyak sekali. Teman-teman bisa gunakan ini untuk referensi ya. Ini tinggal diambil aja, tinggal di ini bisa langsung di-download biasanya kalau di Jurnal Indonesia, insya Allah langsung bisa di-download. Oke, gitu balik lagi teman-teman. Jadi ini saya coba ulangi lagi ya, makalah teman-teman udah tahu yang ada sistematisnya, terus biasanya cuma hanya analisis atau review atau kajian pandangan penulis mata itu tidak apa-apa. Komunikasi pendek itu komunikasi yang sifatnya penting. Lalu kalau majalah ilmiah itu biasanya tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah dibentuk dalam majalah agar mungkin lebih mudah diterima oleh masyarakat atau mungkin lebih menarik di pembacanya, dan biasanya juga tulisannya pun tidak terlalu yang berat atau tulisannya pun masih populer ya, tidak yang berat ya. Nah, kalau monografi itu hanya satu fokus saja, fokus satu konteks dan dijelaskan secara detail. Kalau buku ilmiah itu biasanya kajiannya lebih dalam lagi dibandingkan monograf dan lebih luas. Kalau monograf itu biasanya disesuaikan dengan katakanlah mata kuliahnya ya, misalnya mata kuliah komunikasi interpersonal, ya udah itu sesuaikan dengan apa yang ingin diajarkan dalam perkuliahan. Kalau buku ilmiah itu biasanya lebih luas lagi, teman-teman bisa nyari yang ada di Gramedia atau mungkin di dimanapun lah, di Togamas itu biasanya ada banyak buku-buku ilmiah ya. Nah, Bunga Rampai tadi saya kebalik, mohon maaf. Bunga Rampai itu kumpulan beberapa tulisan dari beberapa penulis dalam satu buku. Nah, kalau proceeding itu biasanya pengumpulan artikel yang dikumpulkan dalam seminar dan dipresentasikan. Nah, hasil presentasi atau tulisannya itu dikumpulkan dalam satu bundle ya, satu buku gitu. Nah, kalau artikel ilmiah ini yang teman-teman terakhir pelajari tadi bentuknya seperti ini ya. Artikel ilmiah biasanya riset sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau teman-teman biasanya di tugas ilmiah di perkuliahan itu biasanya akan sering mendapatkan istilah-istilah ini atau tugas bentuknya ini ada bentuk laporan, makalah, kritik, dan esai. Nah, kalau makalah tadi sudah saya jelaskan di atas ya, sudah umum. Kalau laporan tuh biasanya rekaman kegiatan yang dikerjakan atau digarap atau diteliti. Jadi misalkan teman-teman disuruh untuk membuat apa ya, tugasnya membuat video video profil ya, misalkan ya contoh ya, video profil dari perusahaan A. Nah, tugas yang dikumpulkan selain video, teman-teman juga harus membuat laporan dari kegiatan. Nah, teman-teman laporan itu nanti dijelaskan tuh, ini persiapannya kayak gini-gini, kebutuhan kenapa membuat profil, lalu equipment-nya apa aja, bagaimana isi dari videonya seperti apa, terus syutingnya seperti apa, keadaannya itu seperti apa. Jadi laporannya itu menjelaskan ketika pengerjaan ya. Bisa juga laporan penelitian ya. Nah, laporan penelitian itu menjelaskan apa saja yang dilakukan ketika melakukan penelitian itu. Jadi awalnya seperti ini, mendapatkan data seperti ini, datanya apa saja sampai akhir. Nah, kalau saya kayak esai dulu aja ya. Nah, kalau esai itu biasanya tulisan tulisan aja, jadi yang relatif pendek sesuai dengan bidang tertentu ya. Nah, kayak tugas pertama teman-teman itu udah bentuknya adalah sebuah esai karena karya tulis yang itu ibaratnya nggak nyampe satu halaman, relatif pendek ya, dan bidangnya atau temanya tuh fokus ya. Kemarin saya buat fokuskan temanya, jadi
yang teman-teman buat kemarin itu adalah sebuah esai. Nah, mungkin di mata kuliah lainnya atau di penugasan lainnya, itu teman-teman akan sering membuat esai dengan, fokus tertentu. Nah, kritik ini, biasanya ada kritik, ini orangnya harus kritis ya biasanya. Nah, kritis itu kan bukan hanya mengkritik, hanya menjelek-jelek, biasanya kita selalu mengidentikan kritik itu dengan menjelek-jelekan, tapi kritik itu sebenarnya adalah penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Karya itu apa saja, misalkan karya, musik ya. Nah, kita kritik nih, ingin kita kritik. Nah, kritik itu nggak cuman jeleknya aja, "Ah, ini nggak enak didengarnya." Tapi teman-teman harus punya landasan kenapa musik satu lagu ini, itu dibilang jelek gitu. Teman-teman harus punya referensi yang kuat sebelumnya di latar belakang genrenya lah, perkembangan tahun tahun ini seperti apa, sehingga teman-teman bisa bahwa itu kurang baik misalnya, kurang baiknya di mananya, baiknya di mana. Jadi itu adalah kritiknya itu seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya menjadi seorang yang kritis itu, ya harus menjelek-jelekan, harus mengkritisi pemerintah itu enggak, itu menurut saya salah. Tapi kalau yang kritis itu sebenarnya punya, analisis yang dalam dari berbagai pandangan, itu yang kritis. Nah, kalau kritis dalam keilmuan ilmiah itu biasanya menganggap bahwa ada pihak yang eee, apa ya, ditindas ya. Jadi misalkan beberapa mahasiswa tuh kritis mengkritisi pemerintah. Jadi yang ada di otaknya itu kenapa dibilang kritis itu sebenarnya mahasiswa itu yang demo itu menganggap bahwa ada yang ditindas, misalkan masyarakat atau kaum kaum menengah bawah kayak misalkan atau nelayan atau pekerja, buruh dan lain-lain. Jadi itu merasa ada yang ditindas, yaitu adalah kritis ya. Mungkin akan dipelajari di pertemuan lainnya, tidak di mata kuliah ini. Selanjutnya, ini masih ada selanjutnya ya, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi ya gampangnya skripsi itu, tugas yang untuk ujian S1, tesis itu S2, disertasi itu S3. Nah, skripsi ini biasanya membahas, memaparkan data dan konsep dari studi literatur yang relevan dan menghasilkan kesimpulan. Jadi sebenarnya penelitian yang sifatnya ringan, tidak perlu eee, yang harus ini ya, harus barulah, harus, membawa kebaruan, harus punya teori yang baru, itu enggak, teman-teman, yang penting bisa melakukan penelitian lewat skripsi dan bisa belajarlah caranya penelitian seperti apa. Tidak perlu penelitian yang lapangan pun tidak perlu survei, biasanya pakai, penelitian studi literatur membandingkan konsep pun sudah cukup. Nah, kalau tesis itu karena di S1 sudah belajar tentang penelitian, nah di S2 ini tesis ini adalah, penelitian yang proper ya, yang sudah, "Oh, ini penelitian yang benar." Jadi kalau teman-teman S1 nanti bikin skripsi itu sebenarnya itu hanya bukan penelitian yang benar-benar dilakukan pada umumnya, tapi teman-teman hanya belajar saja. Tapi kalau S2 sudah harus menerapkan penelitian, harus bisa, melakukan penelitian dengan sesuai kaidah yang benar dan harus punya kebaruan, harus bisa memaparkan ide dan teoritikalnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Sedangkan disertasi ini menciptakan sebuah konsep atau teori yang menjelaskan fenomenanya, itu lebih sulit lagi mungkin bisa dilakukan di beberapa, mungkin 3 penelitian jadikan satu untuk memunculkan sebuah konsep yang baru atau teori yang baru. Gini ya, ini simpelnya seperti ini. Nah, ini ada tugas lagi, tugas kedua. Jadi tugasnya mirip seperti yang kemarin teman-teman, hanya saja ini saya memberikan brief-nya agak berbeda ya. Temanya milih ya, temanya teman-teman bisa milih antara hobi, kegemaran yang teman-teman sukai saat ini, atau tren di Indonesia saat ini. Nah, teman-teman bikin tulisan ini, lalu kaitkan tulisan tersebut dengan aspek komunikasi yang teman-teman ketahui. Saya paham teman-teman ini masih dalam konteks awal mempelajari ilmu komunikasi, apalagi yang, eee, awalnya tidak berniat untuk masuk ke ilmu komunikasi, tapi, ya sesuai yang teman-teman pahami sajalah. Saya tidak memaksa harus,
harus ada definisinya, harus ada seperti apanya, itu saya pikir tidak harus ya, yang penting teman-teman bisa mengkaitkan tema yang ada di sini dengan, aspek komunikasi. Misalkan saya suka suka apa ya, suka musik misalkan. Nah, saya jelaskan, saya misalkan hobi saya tuh, kegemaran saya tuh musik, musik saya tuh yang saya suka tuh misalkan, eee, rock misalkan, rock itu berkembangnya seperti ini. Saya menyukai rock karena dalam liriknya, misalkan dalam liriknya itu, ya pertama misalkan dalam nadanya itu sangat berapi-api misalkan, sangat membuat saya semangat. Lalu lirik-liriknya pun kadang, kritis ya, kadang suka, memberikan apa, ya menampar muka saya, "Oh ternyata tuh realitanya tuh seperti ini." Ada yang mau jadi itu, saya menjelaskan tentang apa yang saya gemari, misalkan itu. Lalu saya kaitkan dengan komunikasi. Nah, ternyata dalam liriknya itu bisa mengubah, banyak masyarakat ya. Misalkan contohnya, eee, lagu lagu rock apa ya, misalkan lagu Iwan Fals itu. Dulu lagunya Iwan Fals itu, eee, Slank atau Iwan Fals itu, punya lirik yang kuat sehingga masyarakat tuh punya pemikiran yang mungkin sama seperti apa yang eee, oleh pembuat liriknya atau yang dikonsepkan oleh penyanyinya. Nah, dalam itu adalah sebuah penyampaian pesan lewat lirik lagu, misalkan seperti itu. Nah, itu contohnya dari, eee, mengangkat tema ini dengan aspek komunikasi. Misalkan tren saat ini boba, coba teman-teman kaitkan boba dengan komunikasi. Tren saat ini misalkan kroffel. Kroffel, coba kaitkan kroffel dengan komunikasi. Bisa nggak teman-teman? Nah, itu tantangannya ya. Kalau bisa, saya akan berikan nilai yang bagus, nilai plus buat teman-teman yang bisa, eee, senyeleneh mungkin. Maksudnya nyeleneh itu, ya misalkan kroffel, makanan itu nggak ada hubungannya dengan komunikasi. Tapi kalau teman-teman bisa memberikan, eee, mengkaitkan kroffel dengan komunikasi, itu mungkin saya akan berikan nilai plus. Nah, ini buat tulisan tanpa menggunakan sistematika sama seperti kemarin, tidak ada pendahuluan, tujuan, kesimpulan, lalala, tidak perlu. Jadi hanya teman-teman buat esai saja, tulisan saja, tidak perlu eee, ada subjudulnya, tidak ada. Sama dikumpulkan, pukul 00.00 di hari sebelum perkuliahan, misalkan ini hari Rabu ya, tengah malam tadi adalah deadline-nya ya. Peraturannya tetap sama, plagiasi sama dengan nilai E. Gitu aja teman-teman, mohon maaf, tidak bisa menjelaskan materi dengan, eee, komunikasi yang dua arah atau interaktif. Semoga, kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan silakan hubungi saya lewat, WhatsApp, nomor nomor saya udah teman-teman punya. Semoga jelas, kalau ada yang kurang jelas silakan jangan malu untuk tanya saya lagi, atau, bisa nanti di pertemuan selanjutnya ketika ada waktu yang lebih banyak saya bisa ngasih, eee, pelajaran atau detail lebih jelas ke teman-teman semuanya. Gitu aja teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga teman-teman sehat selalu sekeluarga, semoga sukses ngerjain tugasnya, semoga nggak bosan nulis. Kalau nanti ada yang nggak suka nulis, bosen atau gimana, stuck dan lain-lainnya, silakan nanti kalau ada pertemuannya, pertemuan interaktifnya atau komunikasi dua arahnya silakan dikeluhkan, dibilang ke saya biar nanti saya coba cari cara lagi biar teman-teman tuh semangat nulisnya. Gitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.